Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wong Cirebon. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu. Kisah karomah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Habib Kuncung. Habib Kuncung Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ke-40. Secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Toha bin Umar bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi, Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Halikasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Ar-Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Siti bin Ali Abi Talib ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang yang memiliki khoriqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian, makhdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfah, Hadramaut, Tarim pada tanggal 26 Syaban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Hadramaut. Di Indonesia beliau belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, ayah Habib Ali Kuitang yang makamnya memancarkan air ketika hendak digusur, Cikini, dan kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Oleh gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau dipanggil dengan panggilan Habib Kuncung karena kopiah kuncung yang selalu dipakainya. Maka terkenallah beliau dengan gelaran tersebut karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas kuncung, bahasa Jawa, maka beliau digelari Habib Kuncung. Tidak diketahui tanggal yang pasti kedatangannya di Indonesia. Beliau mula-mula tiba di Timor, Kupang. Di sini ia tinggal sementara dan kawin dengan puteri di kota itu yang bernama Syarifah Raguan Al-Habsyi. Dari perkawinannya ia memperoleh anak yang bernama Muhammad. Setelah lebih kurang 6 tahun ia tinggal di kota itu, lalu ia berangkat ke Jawa. Tiba di Jakarta dan menetap di Kalibata kira-kira 10 tahun. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal sebagai seorang wali ahlud darkah yang dianugerahkan dengan berbagai karamah yang khawarikul adah. Di antara perkara yang ganjil yang sering berlaku adalah beliau sering muncul dengan tak semena-menanya dalam majelis-majelis di mana nama beliau disebut. Dalam majelis-majelis ulama, beliau sering diminta untuk menjadi pembaca kitab-kitab salaf karena beliau memiliki suara yang lantang, menguasai bahasa Arab dan berilmu tinggi. Sungguh pun demikian, Habib Kuncung sentiasa bersikap tawadu dan khumuh. Sebagaimana beliau muncul dalam sesuatu majelis, maka begitulah juga beliau menghilangkan dirinya dengan tiba-tiba dari majelis tersebut tanpa disedari orang. Itulah antara sikap beliau yang sentiasa menghindarkan diri dari kemasyhuran. Dalam suatu cerita yang didapat dari Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau menuju ke Lombok kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Di dalam satu riwayat, di Bogor ketika beliau menziarahi guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Waktu itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin sedang sarapan pagi, tiba-tiba Habib yang berharismatik tinggi yang bermagam mulia ini tersenyum, lalu ditanya oleh murid beliau, Al-Habib Alwi Al-Haddad, "Ada apa dikau tersenyum wahai guruku yang mulia?" "Lihatlah ya Alwi, Ahmad sedang menari-nari," seru beliau.
Habib Alwi pun melihatnya seraya beliau pun tersenyum. "Apakah kau lihat ya Alwi?" seru Habib Keramat Empang. "Apa wahai guruku?" tanya Habib Alwi. Beliau menjawab, "Ya Alwi, itu Habib Ahmad menari-nari dengan bidadari." Kecintaan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, bagai ayah dan anaknya, sehingga dimanapun ada Habib Abdullah bin Muhsin pasti di situ ada Habib Ahmad. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau dilakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini. Ujar Habib Salim bin Ahmad, salah satu kerabatnya di Kalibata. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Beliau juga pernah tinggal di Bogor di rumah Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor karena banyak menghabiskan waktu di sana. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa. Jika kebetulan dapat bertemu, Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadits. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengkajinya sendiri. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu, karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Belakangan, karena kadang-kadang bersikap nyentrik dan tak biasa, Habib Kuncung dianggap gila. Tapi ini diyakini merupakan hal yang disengaja karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan orang. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi.
Kusirnya juga akan pulang dengan uang. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul, menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang saleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawadukan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawaduknya Habib Kuncung, beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kuncung sebagai wali Allah. Makanya setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Beliau juga ahli darak, saat-saat orang dalam kesulitan atau sangat memerlukan bantuan beliau muncul dengan tiba-tiba. Sekarang masih banyak orang menziarahi makam Habib Kuncung di Kalibata, Jakarta Selatan. Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawaduk dan kesalehan yang utuh. Akhir-akhir masa sebelum wafatnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad tak habis-habisnya beliau menyenangi hati seorang gurunya, sesampainya beliau ditinggal oleh guru kesayangannya. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah tanggal 29 Syaban sekitar tahun 1926 Masehi pada usia 93 tahun beliau, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, kembali ke rahmatullah dan dimakamkan atau dikubur di pemakaman keluarga Al-Haddad Kalibata, Jakarta Selatan dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau Bada Asyar. Kompleks makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung terletak di pinggir Jalan Rawajati, Kalibata dan terletak di pojok di seberang Sungai Kalibata terjaga dengan baik dan sangat bersih. Memasuki komplek tersebut, berdiri sebuah masjid besar bernama Masjid Et-Taubah yang sekarang sedang direnovasi dan makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung berada di sisi kiri Masjid Et-Taubah. Terima kasih telah menonton channel Wong Cirebon. Jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecap Bango Manis Malika.